Penulis cerita, Sultan Diko. Karena dikhianati, kubur istri hidup-hidup. Part 2. Tanpa bicara, Marzan melilit leher istri biadabnya itu dengan rantai sepeda, kemudian menyeretnya keluar rumah hingga menuju perkarangan belakang. Walau di detik akhir hayatnya Lastri telah memohon dan meminta ampun, namun karena jiwa yang telah seutuhnya dikuasai oleh amarah, tanpa ampun, tanpa berbelas kasih, Marzan menyeretnya seperti orang kesetanan. Hujan semakin deras, kilatan petir menyambar sesekali terlihat. Genangan air bercampur darah membuat di sekitar rumahnya menjadi warna merah. Bau anyir terasa sangat pekat di malam itu. Lastri semakin ketakutan, tatkala melihat mayat selingkuhannya tergeletak tanpa busana dengan kejantanan yang telah terpisah dari tubuh. Ia tidak pernah menyangka jika sosok yang lugu, seketika bisa berubah sangat kejam dan beringas. Di tengah hujan yang semakin deras, Marzan menyeret Lastri ke dalam hutan yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Suara riuh pepohonan yang bergesekan akibat tertiup angin, membuat suasana semakin mencekam. Tepat di tengah malam disaksikan air hujan dan pepohonan, satu persatu Marzan ayunkan cangkulnya ke tanah. Ia membuat lubang yang lumayan dalam seperti layaknya sebuah liang kubur. Tangisan, rintihan Lastri, tidak lagi didengarkan. Marzan benar-benar sudah kerasukan setan, perilakunya kejam dan brutal. Tidak ada lagi kenangan indah dan manisnya cinta saat memutuskan untuk hidup bersama dulu. Kebencian, amarah, kini menjadi pemandangan yang mengerikan. Setelah diyakini galiannya sudah cukup dalam, perlahan Lastri diseret dan dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Kejam memang, tapi sepertinya perbuatan macam inilah yang bisa membuat Marzan puas. Rasa sakit yang ia derita membuatnya murka dan dikuasai oleh amarah. Cinta dan ketulusan kini telah sirna dalam diri lelaki yang selama ini sangat menyayanginya. Bahkan yang lebih mengerikan, aura pembunuhan sangat pekat di rona wajah Marzan, perbuatannya lebih sadis dari psikopat. Seorang istri yang selama ini sangat dicintai, rela berkorban apa saja demi dirinya. Kini dengan tangannya sendiri, Marzan harus menguburnya hidup-hidup. Pengkhianatan telah membuat hati putihnya menjadi hitam. Di tengah curah hujan yang semakin deras, perlahan Marzan menimbun tanah dan segera menguburkan Lastri hidup-hidup. Alam seolah menangis menyaksikan tragedi di malam itu. Benar kata orang, jika kita terlalu mencintai, saat rasa tidak lagi dihargai, detik itu juga bencana mulai tercipta. Maka dari itu, cintailah pasanganmu sewajarnya saja, sesuai apa yang telah ditetapkan oleh pencipta alam semesta. Sekarang kamu tidurlah dengan damai, sayang. Kemudian Marzan kembali ke rumahnya untuk mengurus jasad pria selingkuhan Lastri. Ia bingung mayat ini harus dibuang kemana. Mungkin karena curah hujan yang tinggi, sehingga malam itu nampak sangat sepi, tidak satupun warga yang mengetahui perbuatannya. Ekspresi kepuasan terpancar dari rona wajah Marzan, ia lega karena telah selesai meluapkan amarahnya. Sejurus kemudian, Marzan seolah kebingungan. Kepanikan, penyesalan, kini mulai menjadi dilema. Buru-buru ia kembali ke tempat di mana Lastri dikuburkan. Namun sudah terlambat, wanita yang selama 2 tahun terakhir hidup bersamanya kini telah terbujur kaku. Penyesalan tinggallah penyesalan, Marzan meraung-raung memanggil nama Lastri. Sekarang baru disadari, bahwa dengan tangannya,
Ia telah melakukan pembunuhan secara brutal terhadap orang yang selama ini sangat dicintai dan disayanginya. Ketakutan akan diburu pihak yang berwajib mulai merajam Sukma. Marzan linglung, bingung harus berbuat apa. Tidak, aku harus pergi dari desa ini. Aku tidak ingin dipenjara, gumam Marzan. Setelah berpikir panjang dalam keputusasaan, akhirnya malam itu juga, di tengah hujan yang turun Marzan pergi dari rumah. Setidaknya untuk saat ini ia harus bersembunyi. Karena tidak mungkin jika harus menyembunyikan kejadian ini, lambat laun kebenaran akan keluar dengan sendirinya. Marzan berlalu meninggalkan sejuta kenangan, menghapus semua cita-cita yang bersemayam dalam jiwa. Keesokan harinya, Idris melihat warga beramai-ramai pergi ke hilir. "Maaf, Pak Kades, kalau boleh tahu hendak kemana?" tanya Idris, yang kebetulan melihat kepala desanya ikut serta dalam keramaian itu. "Mau ke Kampung Tanjung, Mang Idris." "Warga melaporkan ada penemuan mayat," jawab Rusdi sang kepala desa. Mendengar penuturan dari sang kepala desa, Idris pun ikut berpartisipasi menuju lokasi ditemukannya mayat tersebut. Kampung Tujuh Tanjung adalah bagian yang terletak di hilir. Orang-orang menamai Kampung Tanjung karena di sana terdapat tanah yang menjulang ke sungai. Pemukiman penduduk di sana masih terbilang sepi, jarak rumah-rumah warga satu dan lainnya masih jarang-jarang. Sedangkan desa Permai sendiri terbagi menjadi 7, sedangkan Kampung Tanjung adalah bagian dari pemekaran wilayah. Idris sempat melirik ke arah rumah Marzan, namun ia urungkan niatnya untuk menghampiri sang sahabat, karena lebih penasaran dengan penemuan mayat tersebut. Saat melihat kepala desa tiba di lokasi, masyarakat memberi ruang untuk ia memastikan bahwa mayat ini warga setempat atau bukan. "Apakah kalian ada yang mengenali mayat ini?" tanya Pak Rusdi pada warganya. Namun sayangnya, tidak ada satupun orang yang berada di sana menjawab pertanyaan Pak Kades. Sepertinya, mayat korban pembunuhan ini bukanlah warga setempat. Melihat warganya tidak ada yang mengenali mayat tersebut, Pak Rusdi kembali bertanya siapa yang menemukan jasad ini untuk pertama kali. Seorang lelaki setengah baya, yang bernama Udin, menceritakan awal mula ditemukannya mayat tersebut. Pagi sekali ia dikejutkan oleh teriakan histeris Mira, di belakang rumah, di dekat sumur. Sontak saja suara istrinya itu mengundang perhatian banyak warga. Warga yang datang dibuat terkejut oleh penemuan mayat bersimbah darah. Orang-orang menyimpulkan ia tewas menjadi korban pembunuhan. Hal itu diperkuat oleh tanda di lehernya seperti dililit rantai sepeda. Terdapat juga beberapa luka bacokan di bagian perut dan punggungnya. Semua orang bergidik tatkala mengetahui bahwasanya mayat tanpa sehelai benang ini meninggal dengan cara alat vitalnya hilang semacam terpotong. Untuk memastikan keterangan dari saksi mata, Kades Rusdi perlahan membuka kain penutup tubuh korban. Benar saja apa yang diceritakan Udin, mayat itu seperti dibunuh dengan brutal oleh seseorang. Namun tidak adanya identitas, mempersulit warga mengenali korban. Luka bacokan di bagian belakang kepala dan wajahnya sulit untuk dikenali. Pak Kades mengajak warganya untuk segera menguburkan mayat tersebut dengan layak. Hari itu, hampir semua masyarakat desa Permai hadir di lokasi untuk menyaksikan tragedi yang memilukan itu. Namun ternyata sedari tadi Idris tidak melihat keberadaan Marzan sahabatnya. Ia pun berinisiatif untuk menghampiri sang sahabat ke rumahnya. Lagi pula, hari ini mereka akan pergi ke proyek untuk mengambil upah kerja.
Sebenarnya dari awal masuk perkarangan rumah Marzan, Idris telah menemukan kejanggalan, seperti sepeda yang tergeletak begitu saja di halaman depan, dan ditambah lagi ada bercak berwarna merah yang menempel di dinding dan pintu. Idris tetap menggunakan etika sebagaimana mestinya seorang tamu. Ia enggan berspekulasi buruk tentang Marzan, karena sejatinya sahabat seprofesinya itu adalah sosok yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Namun tiba-tiba saja, saat ingin mengetuk, Idris dikejutkan oleh pintu rumah Marzan yang tidak terkunci. Kagetnya bukan main saat ia melihat semua lantai dipenuhi oleh bercak seperti darah. Tidak hanya di satu tempat saja, noda merah itu seolah berceceran di semua sisi. Karena penasaran, perlahan ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Idris bergeming, tatkala mengetahui ternyata warna merah itu adalah darah. Dengan langkah cepat, buru-buru ia keluar dari dalam rumah Marzan. Apa yang terjadi pada Marzan? Pikir Idris heran. Sejurus kemudian, ia dikejutkan oleh sebuah suara yang bersumber dari arah belakangnya. Apa yang Kakang cari? Idris terperanjat saat melihat kehadiran Marzan, yang tiba-tiba telah berada di belakangnya. Ternyata semalaman Marzan hanya bersembunyi di dalam hutan untuk menenangkan diri, ditemani jasad Lastri yang telah terbujur kaku. Tidak ada apa-apa, aku hanya ingin menawarkan, nanti kita ke proyek sama-sama saja. Aku lihat sepedamu rusak, jadi kebetulan mumpung aku berangkat sendirian, jawab Idris terbata-bata. Ia mengalihkan pembicaraan dengan berpura-pura menawarkan tumpangan. Namun Marzan yang tengah menenteng cangkul, dengan mimik muka yang sangar, membuat Idris bergeming. Baru kali ini ia melihat aura pembunuhan sangat menakutkan pada diri temannya itu. Perlahan Marzan melangkahkan kaki menuju ke arahnya, yang membuat Idris semakin tegang. Keringat dingin mulai mengucur membasahi tubuh, detak jantung terasa berdegup lebih kencang dari biasanya. Marzan menepuk-nepuk punggung Idris sambil berjalan mengelilingi dengan sorotan mata yang tajam. Apa yang ingin kamu lakukan, San? Aku ini temanmu, ujar Idris ketakutan. Hahaha, Marzan tertawa terbahak-bahak, membuat suasana semakin mencekam. Idris yang dari tadi telah ketakutan, semakin bertambah cemas mendengar gelak tawa dari sahabatnya itu. Sepertinya Marzan memang telah berubah.